Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, kami ingin mengajak dan berwasiat kepada jamaah Jumat, khususnya kepada diri saya pribadi. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua perintahnya, dan pada saat yang sama kita tinggalkan semua larangan-larangannya. Alhamdulillah, pada bulan ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan yang lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu bulan Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan Rajab itu sendiri. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa monumental Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan lagi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami bergahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa tersebut juga mendapat penjelasan dari Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk melaksanakan salat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah salat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah, mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga 2 kali. Akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa, tetapi Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak kuat, wahai Nabi Muhammad.
Akhirnya Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi tanggal 27 Rajab, insyaallah bertepatan tanggal 25 Maret 2020, sekitar 10 hari atau 12 hari lagi, menambah terhadap kemuliaan bulan Rajab ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan di bulan Rajab yang mulia ini? Yang pertama adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Terkait kesunnatan puasa di bulan Rajab ini, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 811, dan perintah Nabi yang menganjurkan puasa di bulan-bulan mulia termasuk bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, amalan yang perlu dilakukan di bulan Rajab yang mulia ini adalah selalu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Mustafa Sibai dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah Durus wa Iqbar juz 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebagai keharusan bagi tiap muslim menghadap atau bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala adalah 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan malu untuk berbuat maksiat, akan malu menuruti syahwat dan hawa nafsunya, akan malu untuk berkata kotor, akan malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, malu untuk melihat video porno, malu untuk melakukan free sex, dan malu melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Dan sebaliknya, dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang maslahah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkan dari api yang melalap. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Huniyah menjelaskan ada 3 syarat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Yang kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulang dosa dan kesalahan. Ketiga syarat tersebut harus kita laksanakan agar tobat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab yang mulia ini? Tidak, bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Berdoa pada Allah di bulan ini tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung seseorang yang memperbaiki amalan, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Beramal di bulan ini bagaikan mendapatkan emas mulia. Memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang utama. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan para jamaah sekalian, wahai hamba Allah, raihlah kebaikan bulan Rajab dan kembalilah ke jalan Allah. Ampunan Allah akan diberikan kepada hamba yang bertobat. Di bulan ini pintu-pintu ampunan Allah telah terbuka. Segeralah bertobat dan menyambutnya. Syekh Dunnun Al-Misri sebagaimana dikutip Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Huniyah juz 1 halaman 326 mengatakan, Rajab
adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan. Sya'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan. Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Seseorang yang tidak meninggalkan kejelekan, tidak melaksanakan ketaatan, tidak menjemput kemuliaan, maka ia adalah pengikut syaitan. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Selain itu, Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam. Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan untuk panen hasil bertanam. Setiap orang yang menuai apa yang ia tanam. Setiap orang akan menuai perbuatannya. Siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan Rajab ini, semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung dengan melakukan banyak ladang amal ibadah, mendapatkan pahala amal ibadah yang berlipat, dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrut tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Wa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'idukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.